apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lanjutkan. Amanat oleh pembina apel. Amanat istirahat di tempat. Gerak. Saya koreksi untuk pimpinan ingat pemimpin jadi ulangi, siap dulu. Istirahat. Istirahat di tempat. Gerak. Ulangi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak guru dan Ibu-ibu guru, serta seluruh adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan. Saya selamat pagi. Jawabannya pagi. Saya sehat, saya sukses, saya bahagia. SMA 5 yes. Nah, Saya hebat, saya bahagia, saya sehat, saya sukses, saya bahagia. SMA 5 yes. Selamat Pagi, saya sukses, saya sehat, saya bahagia, SMA 5 yes. Ulangi. Saya pandu. Selamat pagi. Saya sehat, saya sukses, saya bahagia. SMA 5 yes. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan staf serta seluruh adik yang memberikan saya kesempatan untuk hadir di tempat ini semata-mata hanya karena kecintaan saya terhadap adik-adik semua. Tidak ada tujuan lain. Karena saya tidak mau melihat ada anak-anak sekolah yang dihentikan oleh polisi lalu lintas di jalan raya. Nah, ini yang saya datang untuk. Jadi ada beberapa hal yang perlu sampaikan kepada seluruh adik-adik. Sebuah informasi bahwa Kota Kupang saat ini masuk 5 besar tingkat kecelakaan tertinggi di NTT. Masuk 5 besar tingkat kecelakaan tertinggi di NTT. Pelakunya ataupun korbannya adalah rata-rata anak remaja usia sekolah 16, 17, 18. Itu rata-rata pelaku dan korban. Apakah adik-adik mau jadi bagian dari korban atau pelaku? Pasti tidak. Nah, kuncinya apa? Kuncinya jangan lakukan pelanggaran. Karena terjadinya kecelakaan diakibatkan oleh adanya pelanggaran. Makanya sebelum kita melakukan perjalanan ada 3 siap yang harus kita siapkan dalam diri masing-masing. Yang pertama, siap diri. Pastikan diri masing-masing dalam kondisi sehat. Jangan tadi malam ada miras, malam tidak tidur, bangun subuh karena takut terlambat, naik motor mengantuk, kecelakaan. Itu faktor manusia. Pastikan kesehatan dalam kondisi sehat. Setelah kita memastikan diri kita sehat, periksa kendaraan, kelengkapan kendaraan.
baik dari kaca spion, lampu sen, lampu utama, kondisi ban, kondisi bahan bakar. Jangan sampai mau macet di tengah jalan karena kehabisan BBM, hanya terlambat. Artinya pekerjaan yang tidak direncanakan. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, ada namanya perencanaan. Oh, besok pagi saya mau ke sekolah. Apa yang perlu saya siapkan? Siapkan motor saya. Pastikan kelengkapannya. Yang terakhir, pastikan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Tidak mungkin polisi lalu lintas mau berdiri di jalan 24 jam. Tidak mungkin. Karena polisi bukan hanya urus lalu lintas, tapi banyak tugas lain. Nah, ketika polisi tidak ada di jalan, adik-adik semua pengguna jalan dipandu dengan rambu-rambu lalu lintas. Ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, yakin saja tidak akan terjadi kecelakaan. Karena sebelum terjadi kecelakaan, pasti diawali dengan pelanggaran. Ada namanya rambu peringatan, mengingatkan kita bahwa di depan ada perempatan, di depan ada persimpangan, di depan ada lampu merah. Setelah itu ada rambu petunjuk, ada perempatan yang ke kiri ke Panino, yang ke kanan ke Ipura, lurus Heremila. Itu namanya rambu petunjuk. Yang terakhir, rambu larangan. Kenapa sampai ada rambu larangan? Karena mengatur arus pergerakan kendaraan dari 4 penjuru. Mana yang mendahului, mana yang menunggu. Nah, yang terjadi tidak mau menunggu. Karena saat kita berkendaraan, kesabaran kita diuji di jalan. Kesabaran. Di saat lampu merah, kita harus sabar menunggu. Karena giliran orang lain. Semua diuji. Kalau itu semua kita sudah lakukan, yakin saja tidak akan terjadi kecelakaan. Tidak ada pelanggaran, otomatis tidak ada kecelakaan. Itu rupan yang sampai saat ini yang jadi persoalan adalah adanya balapan liar yang melibatkan anak sekolah, khususnya malam minggu. Balapan liar yang diikuti anak sekolah karena pikir malam minggu malam panjang. Nah, ini sebagai informasi, sampai saat ini ada 7 motor king yang sampai saat ini saya masih rantai di kantor. Itu karena balapan liar dan knalpot racing. Tidak dibolehkan menggunakan knalpot racing. Silakan gunakan sepeda motor sesuai dengan kelengkapan standar dari dealer. Semua sudah standar itu. Ada yang protes, Pak, kenapa tidak tertibkan itu moge? Moge itu memang knalpotnya itu sudah standar dari perusahaan seperti itu. Supaya saya tidak tertibkan, silakan adik-adik beli moge, gunakan seperti itu. Karena moge itu memang ya standar seperti itu. Suaranya memang besar, karena itu dari perusahaan. Tapi kalau motor lain harus sesuai dengan standar dari dealer. Semua standar dari dealer. Ada yang bertanyakan, silakan. Yang pernah ditahan oleh polisi, yang lihat polisi lari, sekarang saya berikan jaminan. Saya berikan jaminan tidak usah lari kalau lihat petugas, yang penting masih dalam pakaian sekolah. Tapi kalau di luar pakaian sekolah, saya tidak jamin. Tapi selama menggunakan pakaian seragam, kelengkapannya semua digunakan, baik sepeda motor maupun pengendaranya, polisi saya berikan jaminan untuk ke sekolah, polisi tidak hentikan. Jelas? Atau mau saya hentikan? Saya larang aturan, itu aturan. Saya suruh tidak mungkin, karena melanggar. Saya larang, ada yang butuhkan. Orang tua tidak sanggup antar ke sekolah. Nah, sekarang apa jaminan yang orang tua berikan kepada saya supaya saya jangan disoroti di jalan? Ya jangan lakukan pelanggaran. Yang ada pelanggaran yang saya temukan di lapangan. Minggu kemarin saya di SMK 4. Saya berikan pengarahan yang sama. Sekarang di SMA 5. Ada yang bertanyakan? Silakan.
Ya, sir. Baik, semangat pagi. Ada yang mau ingin sampaikan, terlebih yang datang ke sekolah tidak mempunyai SIM. Silakan ditanyakan sekarang, karena ada beberapa waktu yang lalu mereka ini ditilang, lalu kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan yang harus disampaikan ke Resta. Jadi kira-kira anak-anak ada di sini, dan kemarin ada informasi dari dinas, Pak, mohon izin, bahwa anak yang belum memiliki SIM ini tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Ini juga informasi ini kami sudah sampaikan kepada anak-anak. Tetapi setelah mendengar informasi dari Bapak Kasat Lantas hari ini bahwa ada kekuatan untuk kami di sekolah ini, sehingga kami menghindari supaya jangan sampai 6.30 kami semua terlambat karena masalah kendaraan angkutan. Baik, silakan. Ada peserta didik yang ingin bertanya? Ada? Saya tanya sekali lagi, yang tadi tidak mengenakan helm, silakan jujur. Jupiter merah. Yang Jangan jaga di depan tahu. Pak security. Yang jaga di depan pasti tahu. Sebelum Pak Security datang, karena dia pasti kenal semua. Silakan. Berarti tidak gentleman. Apalagi CCTV sebentar. Polisi, maaf, kami ada CCTV di sekolah, di pintu masuk, ada semua. Jadi Susah sudah kan. silakan. Panjang ceritanya kalau engkau tidak jujur. Ya. Dan sampai orangnya ada berdiri di tempat ini. Artinya kurang pintar, kurang cerdas, bisa belajar. Tapi kalau tidak jujur, sulit untuk diperbaiki. Karena itu dari karakter. Sekali lagi, yang tadi tidak pakai helm saat saya masuk siapa? Angkat tangan. Gentleman. Jupiter merah. Ingat sekali lagi, adik-adik, saya tidak arahkan untuk bawa kendaraan. Ingat, dengarkan baik-baik. Terutama yang tidak memiliki SIM, saya tidak arahkan. Tapi kalau terpaksa tidak ada pelanggaran kasat mata, dengarkan baik-baik. Selama tidak ada pelanggaran kasat mata, helm, kaca spion, plat nomor, racing, polisi tidak hentikan. Ingat, polisi tidak hentikan selama tidak ada pelanggaran kasat mata. Masih kurang? Itu jaminannya, Bu. Saya tidak mungkin suruh karena Ya, siap. aturan. Tapi tutup mata iya. Sama-sama. Jadi, itu jaminan dari saya. Kalau saya sudah berikan jaminan, terus masih lakukan pelanggaran, Ibu jangan salahkan polisi ini tidak saya tidak ada hati. Kan itu ada juga yang muncul. Mungkin ada kebijakan. Nah, itulah kebijakan yang saya ambil dan saya bertanggungjawabkan. Kepada pimpinan saya bertanggungjawabkan. Selama tidak ada pelanggaran, semua saya tidak hentikan. Saya sudah instruksikan anak buah saya di lapangan. Ini beberapa hal yang saya sampaikan karena tidak ada yang mau ditanyakan. Artinya apa yang adik-adik alami selama ini di jalan. Kalau ada mungkin yang pernah ditahan oleh polisi, silakan sampaikan. Hari ini saya perintahkan polisi untuk tidak hentikan anak sekolah dengan catatan tidak ada pelanggaran. Tidak ada dari ibu guru, bapak guru. Iya, Tidak ada? Ibu Silakan. Guru, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan lalu lintas, mungkin ada konsepnya dari Pak Guru, Ibu Guru. Pak, saya mau begini, bagaimana caranya supaya kita bebas di jalan? Bisa juga. Kalau Ibu Ada pelanggaran. Kalau anak-anak ini kan tadi sudah seperti tadi ya, anak-anak ingat bahwa Bapak Kasat Lantas tidak memberikan jaminan untuk kalian melanggar tata tertib yang secara kasat mata, ingat itu baik-baik. Jadi
tetap datang ke sekolah seperti biasa, dan Bapak Kasat tidak menyampaikan untuk kamu membawa sepeda motor ke sekolah. Ingat, yang belum ada SIM. Tetapi yang pelanggaran yang dilihat tidak ada helm dan lain sebagainya, itu yang menjadi masalah utama bagi kalian. Ingat itu baik-baik. Ini adalah kemudahan untuk kita. Kemudahan untuk kita. Lalu untuk Bapak Ibu Guru, saya boleh usul Pak, kalau seandainya Bapak Ibu Guru ini mereka melakukan pelanggaran di pagi hari, karena mereka ini ditunggu di sekolah oleh anak-anak sekolah di dalam kelas. Apakah bisa ada jaminan ataukah ada kebijakan khusus untuk Bapak Ibu Guru sehingga mereka diproses setelah selesai KBM dan lain sebagainya? Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Inilah bentuk kepedulian Ibu Kepala Sekolah kepada guru dan Bapak Guru. Ya, ini kan bentuk kepedulian semua. Cuma semua pekerjaan ini Ibu Guru, artinya diawali dengan perencanaan. Diawali dengan perencanaan. Kan tadi saya bilang kita bisa mengarahkan anak murid untuk sepeda motornya lengkap, tapi kalau gurunya tidak lengkap, nah ini jadi lebih susah lagi nanti. Nah, banyak motor curian yang beredar. Ibu guru dan bapak guru harus menjadi contoh, harus menjadi teladan ketika kita berbicara di hadapan anak-anak yang kurang lebih 800 orang ini. Kita harus memberikan contoh bahwa saat kita naik motor harus lengkapi diri, gunakan helm, pakai kaca spion, gunakan plat nomor. Nah, kalau gurunya yang tidak menggunakan itu aja, tidak tahu lagi. Ini masalah Pak, masalah usia juga karena helm sudah belum ada di kepala lupa. Tapi yang berikut Pak, apakah bisa kalau misalnya terjadi pulang sekolah dan lain sebagainya, supaya memang kadang-kadang kami sudah mempersiapkan segala sesuatu, ada lupa SIM dan lain sebagainya, kadang-kadang terjadi tilang di pagi hari, itu yang menyebabkan juga kekacauan kami di sekolah Pak. Jadi kalau boleh tilang jangan di pagi hari, kalau misalnya terjadi tilang gabungan untuk semua administrasi yang harus dibutuhkan, begitu Pak. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan itu. Jadi anak murid tidak bertanya, tapi ibu kepala sekolah yang tanya. Semua ini memang luar biasa, luar biasa ibu kepala sekolah ini, perhatian terhadap guru dengan muridnya. Bagi guru itu masukan yang bagus sekali. Satu hal yang saya berikan jaminan lagi untuk semua pengendara, pastikan kelengkapan, tidak ada pelanggaran keselamatan. Contoh menggunakan plat nomor 2023 sudah pasti polisi hentikan karena dia plat nomornya. Tapi kalau plat nomornya 2024, lihat lagi bulannya. Kalau bulan 5 sudah pasti STK-nya masih hidup. Kalau bulan 3 sudah mati. Pastikan semua itu sudah tidak ada masalah. Dalam situasi apapun operasi, polisi tidak mungkin hentikan. Tidak apa-apa, kami bantu, yang penting Bapak di sini supaya segala kegalauan kami ini bisa diselesaikan. Karena datang dari rumah ke sekolah itu pasti ada galau di tengah jalan sebelum sampai ke sekolah. Yang terakhir Pak, mungkin ada pelayanan, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Apakah bisa dari Resta turun ke sekolah untuk misalnya perpanjangan SIM ataukah STNK ataukah motor yang bermasalah begitu, kita ada pendekatan pelayanan ke sekolah, pembuatan SIM untuk bagi yang baru dan lain sebagainya, itu apakah ada kegiatan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat sehingga kami tidak terfokus untuk pergi ke Samsat atau ke tempat-tempat yang seharusnya itu. Lalu yang berikut yang tadi tidak ada helm itu DH3525KJ yang mana? Scoopy merah. Yang tidak ada helm. Tersangkanya ketemu. Ya, tersangkanya ketemu karena kita ada CCTV. Ada CCTV. Cepat sudah, datang bergerak dan maju ke depan. Cepat, maju cepat. Berarti ada tidak itu. Angka tadi bilang Jupiter, ayo Scoopy merah maju sudah. Ya, saya lihat tadi merah. Mana? Lari ke sini sudah, jangan ke belakang lagi. Lari sudah. Tapi tadi ditanya siapa yang tidak pakai helm. Lari cepat, 1,
Tidak sampai 2, cepat sedikit. Kalau salah sasaran karena Jupiter, berarti kan paling tidak ada. Iya, Ya, ini paling paling tidak yang saya kenal. Terima kasih. Terima kasih Ada, banyak. ini kemana sih? Ini adalah contoh yang tidak gentleman. Kemana sih? Nama siapa? Ini belajar dulu. Kalau saya salah sasaran karena sepeda motornya, paling tidak tadi yang tidak menggunakan helm siapa? Oh saya Pak. Tadi kalau langsung jujur tadi dapat bonus dari saya, bukan pelanggaran hukum. Tapi karena tidak jujur ya sudah tidak jadi, batal. Kenapa tidak pakai helm? Lupa bawa. Nah, kan yang begini bayangkan saja kalau seandainya di jalan, masih hentikan. Hari ini saya berikan jaminan untuk seluruh anak sekolah. Gunakan helm, lengkapi sepeda motor, tidak boleh gunakan racing, polisi tidak hentikan. Sudah jelas? Jelas. Terima kasih banyak. Kalau Pak. saya sudah berikan jaminan itu terus adik-adik tidak gunakan, ya silakan. Aturan akan mengantarkan ke pengadilan. Iya Itu Pak, sudah pasti. karena dia tidak jujur, lalu dipanggil di sini dia sebentar Pak, dia paving blok 50 Pak, dia kerjakan sendiri. Ya. Sanksi daripada dia punya Sanksi, tidak ya betul. jujuran dia. Kurang cerdas, kurang pintar, bisa belajar, tapi tidak jujur, sulit untuk diperbaiki. Perbaiki. Jadi paving blok 50 dia kerjakan sendiri Pak. Bahan-bahan sudah siap dia kerjakan sendiri. Siap. Siap, harus siap. Siap. Ya. Tepuk tangan dulu untuk dia. Pak masih ada satu Pak. Saya jawab dulu pertanyaan tadi. Yuk, pertanyaan tadi apa tadi? Pelayanan pelayanan. kepada masyarakat. Kalau dari Baik, Capil sekarang urus KTP-nya datang ke sekolah-sekolah Pak. Kira-kira. Baik Bu, terima kasih. Ini masukan yang bagus sekali ini. Kayaknya Ibu Kepala Sekolah hari ini luar biasa memikirkan orang baru. Tapi kalau untuk sebagai informasi Bu, kalau untuk SIM baru itu karena ada mekanisme dan proses yang harus dilalui dan itu alatnya semua ada di kantor. Jadi untuk proses SIM baru kita tidak bisa layani. Tapi kalau untuk perpanjangan, nah kalau seandainya Ibu bisa mendata misalnya di sini ada berapa yang coba silakan Ibu datakan. Karena setiap hari itu saya punya mobil SIM keliling ada stay-nya di pos lantas Jalan Tari. Ya, ada di situ. Tapi kalau seandainya Ibu menginginkan lagi untuk data di sekolah, Ibu datakan ada berapa orang di sini, saya arahkan data di sini. Silakan Ibu datakan. Tapi yang dilayani hanya perpanjangan. Karena di situ dia tidak disetting untuk simpan. Karena kalau perpanjangan dia harus melalui mekanisme yang prosedurnya ada di kantor. Dia punya ujian teori, ujian praktik ada di kantor. Kalau untuk di mobil perpanjangan bisa. Jadi silakan Ibu didatakan. Kalau seandainya ada, Ibu sebentar ambil nomor HP saya. Silakan Ibu kontak. Saya arahkan mobil SIM keliling datang di SMA 5. Ya. Makasih. Masih ada Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi. Luar biasa. Mohon maaf, Komandan, koreksi sedikit. Ada titik-titik di Kota Kupang ini seringkali tidak ada petugas di situ. Contoh pagi-pagi di depan Unika itu tidak ada. Siang jam sekolah petugas juga tidak ada, Pak. Mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, petugas di lapangan tolong komandan bisa berkeliling. Kadang-kadang mereka main HP sambil bertugas. Itu Pak. Terima kasih. Saya Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk mewakili Bapak Kasat Lantas ke SMA Negeri 5 Kupang. Pramuka. Pramuka. Sekali lagi Pramuka. Pramuka. 2 kali tepuk pramuka.
Terima kasih Bapak Kasat Lantas yang sudah memberikan kami banyak hal di sekolah ini. Apa yang sudah disampaikan tolong dipahami baik-baik dan dilaksanakan. Berani ada tilang hanya karena Helen, itu saya tidak akan menandatangani surat dari sekolah karena sudah disampaikan secara resmi seperti ini. Kelas berapa? Kelas 11 ya? Kelas 10? Doa oleh petugas. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Pegawai, Bapak Kasat Lantas dan anggotanya dari Polresta Kupang, serta teman-teman sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum itu, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Yang lain menyesuaikan. Lalu nama Bapa kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada Bapak Ibu Guru dan Pegawai.